Oke, ini ada yang dari kelas lain, kelas B. Mungkin coba resign aja. Ada 2 orang ya, 3 orang. Wah, ada 7 ya. Oke. Ya udah, turun tangan aja. Mungkin bisa kita mulai. Bisa, Bang. Oke. Bisa juga. Nah, kalau mungkin kira-kira kan ada yang apa nih, mungkin takut ada yang ketinggalan. Di sini ada yang mau rekamin nggak untuk teman-temannya? Probo, Bang. Di mana Probo? Oke, mantap ya. Oke. Nah, kali ini pembahasan kita yaitu tentang sistem koordinat dan datum. Itu kita berserta menginterpretasi data magnetik dalam bentuk RTP. Kalau nggak salah pembahasan kemarin itu masih secara general ya untuk interpretasinya itu. Dalam asistensi ini saya akan menjelaskan lebih detail tentang interpretasinya. Terus untuk mengevaluasi hasil pengukuran kalian, nanti nanti kan pada awal petanya ini kan bentuk ini nih, bentuk awalnya kayak seperti ini. Nah, dalam waktu pengukuran di lapangan dari desain survei yang kami miliki itu koordinatnya bukan seperti ini, berbeda, melainkan seperti yang sudah di-share di grup. Nah, teman-teman bisa lihat. Ya, kira-kira seperti ini gambaran real waktu pengukuran. Nah, dia lebih beraturan. Nah, dari yang saya singgung kan ada yang kira-kira pasti ada yang dapat data yang lain ya, data teksti dan dari kelas lain. Nah, kalau kayak gitu mungkin teman-teman dapat datanya cuma hasil kopas doang. Nah, kalau bisa itu jangan ya. Nah, di sini jadi tujuan asistensi ini saya akan mengajari teman-teman dalam koreksi koordinat untuk membenarin titik pengukurannya itu. Nah, adapun pokok pembahasannya itu mengoreksi survei koordinat yang menggunakan GPS. Kan pasti pernah kan waktu di gaya berat. Nah, itu alat-alat yang kita gunakan itu GPS. Yang paling umumnya itu ya dia kalau nggak salah di ITERA pakai Garmin. Nah, kalau untuk pengertiannya bisa dibaca di sini lah ya. Nah, di sini pengertiannya. Terus untuk tingkat akurasi Garmin sendiri itu rata-rata 3 meter dari jarak sebenarnya. Kalau misalnya agak melenceng, walaupun hanya sedikit. Terus, nah kadang kan kalau belum cross check atau memvalidasi penandaan titik koordinat kan bisa jadi waktu kita menandakan untuk penentuan titik lokasinya itu koordinatnya berbeda. Itu paling umum terjadi. Contohnya seperti yang ini. Nah, ini nih titik koordinatnya nggak terukur dengan baik. Harusnya ini letak 97-nya ke sini nih, seperti yang digambar sini. Nah, harusnya di sini di bawah ini, dekat sungai, dekat muara sungai ini. Nah, bukan berada di dekat stasiun 82. Sehingga waktu saat kita melakukan interpolasi itu terjadi beberapa kesalahan gitu di waktu kita melakukan interpolasi. Nah, kita kembali ke PT. Nah, kurang lebih seperti itu. Biasanya kan selain kesalahan yang terjadi saat survei itu
kan pasti pernah kan gunain GPS waktu di waktu di akuisisi lapangan gaya berat. Nah, itu hal yang umum terjadi itu seperti kurang telitinya seseorang yang menyatat koordinat. Nah, miskomunikasi sehingga waktu dilakukan pengolahan di Excel itu terjadi kesalahan yang digambar gambar sebelumnya. Terus catatan koordinat hilang. Nah, sehingga waktu penentuan koordinatnya waktu dimasukin ke catatan setelah melakukan akuisisi, ya teman-teman yang punya koordinat ini asal buat. Nah, karena catatan koordinatnya hilang. Nah, maka dilakukanlah koreksi gitu untuk mengoreksi sama desain survei yang diberikan abstraknya. Kalau misalnya waktu kamu orang akuisisi kayak berat, kayak berat mana dia. Nah, kesalahan penulis ini ya balik lagi kurang teliti nyatat koordinat. Nah, itu kurang kalibrasi atau kalibrasi alatnya kurang sehingga koordinat yang diukur itu mental. Ya biasanya gitu. Makanya dilakukan koreksi dari data desain survei yang sebenarnya. Seperti inilah desain survei. Oke. Nah, sekarang kita praktek menggunakan koordinat pengukuran. Bentar ya. Kira-kira pas kalian buat desain akuisisi, hasil petanya kayak gini nggak? Ada mental angka stasiun 129-nya sama yang 97-nya itu ada yang mental nggak? Mungkin yang beneran mental bisa resign aja. Nggak ada ya? Atau udah bisa mengoreksi koordinatnya? Oke. Kita pakai data baru aja nih. Kalau data saya ini saya udah melakukan koreksinya terhadap pada hari ke-6 sama hari ke-7 itu salah. Makanya koordinatnya mental semua. Sama yang hari ke-2 hari terakhir. Oke. Saya download datanya dulu. Ini semua nanti pada ngikut kan? Atau datanya ada yang diganti? Kalau ngikut nggak apa-apa pakai data yang sebelumnya aja, yang di awal. Kalau karena saya download data ulang ini, saya otak-atik. Oh iya, ini kan ada yang dari kelas lain nih. Untuk peta yang ini jangan lupa di-share ya sama teman kelas lainnya yang kelas B. Oke? Kira-kira kalian ada global mapper nggak? Ada, Bang. Oke, pasti ada lah ya. Karena saya punya data 2 itu.
Ini kalau di set dalam bentuk dat nggak apa-apa, lebih bagus juga. Karena saya pengennya dalam bentuk dat. Oke, ini kita coba buat data akuisisi. Seperti yang teman lihat, ini data yang sudah saya lakukan koreksi koordinat. Saya udah memvalidasinya. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat ini data yang masih belum diperiksa atau kita melakukan pemeriksaan untuk memvalidasi ulang apakah koordinatnya sesuai. Nah, itu masih belum. Nah, tujuan kita sintensi itu ya kira-kira untuk pembelajaran teman-teman nanti sekiranya waktu selama akuisisi nantinya, kayak akuisisi magnetik nanti teman-teman nggak bupek pas ternyata koordinatnya itu ada yang salah. Mungkin untuk pembelajaran aja untuk asistensi di sini. Dan nanti di akhir saya akan meriksa Excel kalian. Nanti saya pilih secara acak. Oke. Nah, untuk langkah pertama bisa dibuka global mappernya. Kita akan melakukan georeference. Kira-kira ada yang udah lagi buka sekarang atau gimana? Ada bang. Oke, udah saya anggap buka global mapper semua ya. Oke. Karena saya akan menggunakan teknik terbaru juga sih untuk georeference-nya. Biasa kan teman-teman gunain QGIS nih. Nah, kalau saya menggunakan global mapper supaya hasilnya itu lebih bagus, grafiknya atau citra waktu kita georeference itu lebih bagus saja hasilnya. Makanya saya menggunakan global mapper. Oke. Pertama itu saya cari data saya dulu, data yang informasi pengukuran kerja lapangan. Nah, itu kita masukin. Nah, untuk georeference di sini, karena informasi peta ada nih, sistem koordinatnya itu di sekitar pokoknya sistem koordinat yang kita pakai itu universal transverse mercator atau UTM. Nah, dengan zona 48 selatan. Tapi teman-teman cari nih gitu UTM. Gitu. UTM zonanya kalau selatan dia arahnya minus, nah arahnya ke bawah orientasinya itu baru di okein. Nah, kalau udah fix 489S, nah kan cari nih titik koordinatnya. Ini kan peta ada nih, peta pengukuran untuk memvalidasi nih. Ketikkan georeference. Oh, dari lembar peta geologi kan dari ujungnya, karena data koordinatnya paling ujungnya jelas, tergrid dengan rapat. Beda dengan ini, kita pakai yang berpotongan pada sumbu X dan UTM ya. Oke. Nanti kan udah ada nih. Nah, cobalah masukin UTM X-nya berapa. Nah, misalnya 4840. Nah, terus UTM Y-nya 9404500.
Ininya nolnya kurang. Oke. Baru ditambah poin. Di sini merupakan poin pertama. Nah, ulangi langkah seterusnya gitu. Nah, langkah seterusnya itu pada koordinat 2 kita masukin juga. Tapi pada grade di sini kan sama aja nih kan. Sepanjang grade di pertama ini. Nah, kalau sama ya udah nanti ini nggak usah diubah juga. Nah, itu ketiga. Kalau untuk yang ketiga kan di bawah nih. Kalau di bawahnya itu berarti Y-nya itu semakin ke bawah, Y-nya itu bertambah. Ya, pasti tahu lah ya. Dimana di X ini kan dari X-nya tetap, ini nggak usah diubah. Nah, untuk selanjutnya itu yang terakhir nih. Nah, ini Y-nya tetap sama, nggak usah diubah. Nah, ini yang bagian horizontalnya itu berubah jaraknya. Nah, berarti kita masukin di sini angkanya yang sesuai dengan grid X sama Y. Ini kan errornya 0 nih, berarti ya kita asumsikan apa waktu kita melakukan georeference itu sudah tepat. Nah, di situ di apply. Okay. Nah, ini hasil georeference-nya. Nah, teman-teman nanti ekspor file ini dalam bentuk raster image spatial database. Nah, kan ada yang beda nih, ada yang beda. Di ekspor berarti raster image bukan image format ya, export raster image format. Nah, ini masukin. Untuk formatnya kalau teman-teman masih ini ubah ke GOT, baru diokein. Kan tampilan defaultnya apa ya, 8 bit ya, kita biar lebih bagus pakai 24 bit. Nah, ini yang menu 3 menu 3. Nah, hasil tipnya itu kita simpan. Koreksi ulang koordinatnya. Nah, oke. Kita cari ini tempat penyimpanannya di mana. Nah, kira-kira di sini nih. Ini masih memproses. Oke, kalau udah di sini udah kebaca. Nah, kalau udah kebaca, untuk global markernya tuh bisa disilang, kita nggak butuh lagi. Sengaja kita silang agar tidak memperberat laptop. Nah, nanti selanjutnya teman-teman buka QGIS. Nah, pada menu QGIS nanti kita ingin membuka data yang udah kita georeference. Caranya pergi ke menu layer, add layer, itu add raster layer, atau teman-teman kalau hafal kontrolnya, kontrol keyboardnya itu bisa klik Ctrl Shift R. Karena saya pakai cara manual aja untuk menunjukin teman-teman lah sekalian cara cepatnya. Nah, nanti teman-teman cari filenya.
Nah, ini data yang pengen dikoreksi ulang koordinatnya kita buka, terus kita tambahin. Nah, beginilah kurang lebih. Nah, ini turun ke bawah. Yang data ini udah pas nih ya. Yang mapping magnetik ini sudah saya lakukan koreksi untuk mengoreksi koordinat yang salah. Nah, ini data mentahnya. Untuk kita kembali ke data mentah. Nah, sini nih kita mulai data mentahnya. Ini kita munculin gambarnya. Munculin gambarnya itu di bagian simbologi nggak apa-apa. Tapi saya pengennya itu biar jadi bintang. Kita klik topo focus. Nah, nanti cari gambar bintang itu. Nah, biar besar ukurannya kita size-nya itu kita perbesar juga. Misalnya ke 6. Warnanya itu kita ubah. Terus untuk warna gridnya itu stroke colornya itu kita ubah warna hitam biar biar kulit luarnya itu warna hitam, tidak kuning. Yang badannya itu warna kuning, ke color. Nah, klik OK. Nah, ini kan beda-beda nih. Nah, beda-beda. Tapi kan ini warnanya sama aja ya. Nah, kita gantilah warnanya, bisa kayak warna merah. Terus nanti labelnya itu kita masukin dengan kode stasiun yang udah kita copy tadi. Terus ini kalau mau buat juga nggak apa-apa, kalau saya regular aja. Apply. Kalau udah di apply, pilih menu lain, kita klik draw koordinat biar untuk baliknya kayak ada buffernya gitu, buffer tulisan yang tulisan putih di luar kulitnya. Terus kalau koordinatnya nggak beraturan, itu kita klik cartographer, bisa. Nah, atau offset ini ya nggak apa-apa juga. Saya lebih, kalau misalnya ini tergantung data, kalau nggak ada berdempatan datanya ya ini aja, tapi ininya tuh ke tengah gitu, ke sini aja kalau udah berdempatan datanya. Cuman ya saya pakai yang ini aja. Nah, ini udah oke. Nah, oke. Nah, di sini kan 97 di sini nih, sedangkan yang realnya di sini. Nah, cara melakukan koreksi koordinatnya itu dikikis langsung. Teman-teman download nih plugin koordinat chapter. Nah, koordinat chapter teman-teman download yang ini, atau saya ketikin koordinat chapter. Nah, kalau teman-teman belum punya, nanti install aja, bisa. Kalau teman-teman udah punya, ya boleh aja, bisa digunain. Cara gunainnya di menu yang kosong ini kita ke kanan, itu cari tulisan koordinat chapter panel, itu kita cek paste. Oke. Kira-kira teman-teman udah punya koordinat chapter atau belum? Atau udah nyoba nyari di pluginnya, udah nemu kan? Oke,
saya anggap aja ya pengikut. Nanti biasanya ada tombol ke kanan kayak gitu, ada koordinat gituan. Tapi saya karena versi Kigis saya itu versi lama, ya saya mendownload koordinat capture-nya. Nanti kan waktu saya dapatin koordinat capture ini, ini kan koordinat capture-nya. Nah, kita mulai start capture gitu. Nah, kira-kira di sini nih. Nah, di sini nggak apa-apa gede, kegedean. Nah, nanti ininya di copy, habis itu kita tandain ini stasiun 97. Stasiun 97 kita cari di sini. Nah, kita copy, tapi kita paste ya. Tapi jangan lupa copy lagi di sininya. Nah, ini di copy juga. Oke. Nah, 97 udah. Berarti kita tanda nih terkoreksi. Oke. Nanti ada lagi nih yang stasiun berapa? Nih stasiun 98. Agak jauh dikit mungkinnya. Walaupun jaraknya nggak terlalu jauh juga. Sekitar 3 meter atau berapa meter? Ya jauh juga ya. 30 meter. Kita capture koordinat lagi. Nah, kita terus kita copy. Jadi kalau misalnya koordinatnya kok nggak sama hasil kopinya, hasil kopian koordinatnya itu nggak masalah, karena ya nggak semua orang itu bisa akurat, tetapi daerahnya itu sama gitu. Kalau sama nggak masalah. Nah, ini hasil sebenarnya kejauhan, ini ditandain aja. Nah, ini terus di copy. Kita coba stasiun 1. Stasiun 100 yang terukur di sini lumayan jauh ya, jauhnya. Hanya stasiun 101. Tapi kalau teman-teman ada yang ingin tanyain, nggak apa-apa, langsung ngomong aja ya. Saya hanya mempraktekkan aja caranya.
hari ke-6 ini terkoreksi semua. Nanti kita cari lagi voice-nya di mana. Oke, bentar. Kita cari koordinat yang paling dekatin. Sekitar 120 sudah. Yang belum oke, yang terakhir 2129. Oke, kita bandingin sama hasil yang sudah saya benerin. Saya kira hasilnya seperti inilah. Bentar. Ya benar, hanya satu aja yang terkoreksi di sini. Oke. Nah, ini kan udah nih. Udah terkoreksi nih. Terus nanti tinggal copy aja. Di copy ke notepad.
ini di save aja. Nah, kalau udah tinggal silangin aja. Kalau nggak pakai ini disilangin. Terus kita masukin teksnya dengan cara memasukin edit text layer atau Ctrl Shift T. Masukin aja filenya. Nah, misalnya saya ini untuk formatnya. Nah, artinya kalau untuk mengkontras warnanya, saya sengaja bikin dulu. Nah, kurang lebih sama kan yang di desain survei yang data yang sebelumnya. Ini nanti bakal jadi bekal untuk teman-teman juga kalau misalnya ada akuisisi magnetik, dan juga untuk ketlab kedepannya. Dan kedua, nanti ini hasilnya sudah diperbaiki kan, sudah dibenerin. Nah, ini di save aja. Nah, misalnya di sini saya punya data data tankinya, data saya olah. Nanti di save. Kalau udah di save, anggap aja nih saya sudah melakukan koreksinya pakai data saya yang sebelumnya ya. Oke. Nah, ini udah dikoreksi nih. Nanti dan copy ke notepad semuanya. Ini untuk pengolahan data magnetik. Caranya sama kayak yang tadi. Hasilnya pun kurang lebih sama kayak waktu teman-teman pengolahan. Misalnya saya mempraktikin TMI hasilnya kurang lebih seperti ini. Terus saya praktikin lagi untuk elevasi. Misalnya 8 ya, sesuai di hukum. Kalau algoritmanya mungkin menyesuaikan saja. Kayaknya elevasi. Oke. Elevasi masukin. Nah, kurang lebih inilah untuk peta elevasi. Nah, terus saya kan dalam nge-layout bagusnya itu ada lokasi plot. Nah, itu umum banget. Juga lupa. Terus saya pengen juga nih ada konturnya. Cara munculin kontur di quick aja, quick kontur. Target kita itu RTP untuk menyesuaikan grid dari RTP. Nah, ini bentuk konturnya. Nah, kalau teman-teman mau pakai kontur juga nggak apa-apa di layout. Nah, saya pengen layout nih misalnya RTP. Nah, untuk layoutnya itu 4 3 juga nggak salah. Next. Nah, saya pengen close saja. Silence itu untuk campur. FTP namanya bebas. Namanya pakai menyesuaikan nama. Misalnya saya pengen
Ya. Halo, masuk nggak suara saya? Tes? Masuk, Bang. Masuk, Bang. Astaga, sorry. Ya, tadi saya ngomong nggak dengar ya. Tadi sampai di mana ya? Halo? Tadi kalau nggak salah saya dapat kabar macetnya itu di jam 8.50. Itu sampai di mana penjelasan kita? Pas masuk buat konturnya, Bang. Oh, buat konturnya. Waduh. Di Oasis itu, Bang. Oke. Sekarang udah masuk suara saya ya. Nih, kalau bentar kita lihat.
mulai dari awal. Nah, ini kita coba mulai dari buat konturnya. Oke, nanti kalau untuk buat kontur nanti teman-teman bisa klik quick di sini. Target inputnya itu kita pakai RTP. Nanti di okein. Biar tujuannya hanya memunculkan kontur itu untuk memperbagus atau mempermudah dalam layout peta. Nah, oke. Selanjutnya nanti udah dimunculin nih kan, kita selanjutnya itu memunculkan juga legenda bar. Untuk judulnya itu edit nggak apa-apa, atau enggak nih peta RTP tapi subtitlenya itu edit. Nah, dimasukin aja. Nah, ini kan hurufnya ke bawah nih, kita nggak pengen hurufnya di bawah, jadi bisa kita ganti. Kita ganti color legend bar. Nih, kita anunya upload, ukurannya itu klik 6 aja, 6, 5, ini 4 aja lah, 5, 5, 3, 5 labelnya itu 1, itu kita oke. Nah, itu tujuannya hanya memperbesar huruf. Oke, kurang lebih seperti inilah ya mukanya. Menyesuaikan parameter aja ujung-ujungnya nanti untuk layout atau pas analisis. Pakai 4. Ini dimasukin cross biar lebih bagus juga, nggak masalah. Nah, kurang lebih inilah hasil petanya. Ini FTP bisa kita bawahin aja. Ini bisa kita tebalin lagi. Layout, lalu line attribute ini satu juga nggak masalah, itu oke. Nah, untuk ini kita besarin juga nggak masalah. Untuk ini menyesuaikan nama kamu orang ya, nama, judul petanya peta apa. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya untuk peta RTP. Nah, oke, jadi kalau peta RTP ini ya, nah awalnya itu kan data yang awal kita pakai itu data tangki ya, data tangki waktu pengukuran, dimana sifatnya itu masih default. Terus kita akan mengubahnya itu arah kutub magnet di bumi itu, misalnya ya bukan misalnya sih, kita ubah menjadi monopol biar searah kutub magnet itu. Mungkin simulasinya seperti ini ya. Saya butuh gambaran misalnya kayak gini nih. Nah, warna masih kosong.
Nah, ini keterkosongan misalnya misalnya ini kutub apa? Kutub geografinya itu tegak lurus. Selatan, utara, timur, barat. Nah, terus kalau magnet ini dia berdekatan gitu. Berdekatan, ini kutub magnetnya nih, kutub magnet utara. Nah, gini kutub magnetnya. Kutub magnetnya itu dia berdekatan, kutub magnet utara sama magnet selatan. Nah, ini kan berdekatan nih. Berdekatan. Jadi sifat apa namanya itu? Sifat magnetnya itu masih berupa dipol. Nah, ini data awalnya. Terus kita melakukan koreksi radius apa nih? Misalnya kita ubah TI masih. Terus kita ubah menjadi RTP. Nah, RTP. Dimana kutub utara geografi itu jadi searah gitu, searah sama kutub magnetnya. Untuk interpretasinya itu ya kurang lebih sama, tapi ya cuman data sifat TMI itu masih default. Nanti pas waktu pemodelan forward di menu 5 bakal susah. Ini misalnya geografi U sama magnet utara. Nah, gitu aja. Nah, kurang lebih itu cuma mengoreksi doang, jadi ya beda maknanya itu searah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Itulah tujuan. Tunggu ya, ada iklan, saya tolak dulu. Nah, oke, untuk konsep RTP udah saya jelasin juga ya. Iya Pak, waktu di kelas praktikum nggak usah saya panjang-panjang ya bahasanya ya. Pak, ada iklan. Oke, kita lanjut interpretasi apa ya skala warnanya ya. Nah, berarti di sini nih ibaratnya pada anomali yang tinggi, misalnya itu pada rentan 123 lebih. Nah, misalnya di sini nih kawannya 123 lebih hingga 100-an di sini nih. 100-an. Ada skalanya, skala angkanya ada yang 400 di sini. Ada 100 juga. Nah, jadi ini kalau konsep magnetiknya apabila nilai anomali magnetik di sini semakin tinggi itu, nah proses pada material magnetik itu dia tidak mengalami terdiamagnetisasi, atau bisa juga di daerah tersebut mengandung magnet kehadiran mineral. Pokoknya itu ada mineral, tapi mineral itu mengandung magnet yang lebih kuat gitu, kayak akan magnet misalnya di sekitar apa namanya itu, kita sini misalnya di sini juga. Terus nah pada anomali tinggi ini juga bisa jadi terdapat distribusi, bahwa waktu kita pemodelan ini
Nanti misal di sini nih kita batuan B, di sini batuan A, informasinya misalnya asumsinya gitu. Nah, kehadiran di sini anomalinya tuh lain ya, agak rendah. Misal kita asumsikan sebagai sesar, ada indikasi sesar di sini. Bisa jadi. Tapi kalau untuk memvalidasinya pakai lembar peta geologi atau data geologi nantinya. Kalau untuk simulasi peta geologi itu kira-kira waktu di modul 4 kita praktekin nanti aja. Untuk modul 2 ya. Nah, itu cukup interpretasi aja. Nah, adapun pada anomali yang tinggi ini juga ada pula apa namanya tuh batu adanya lapisan yang tebal. Nah, anomali magnetik yang positif ini yang tinggi biasanya itu ketebalan batuannya itu lebih besar, lebih kuat lebih besar dan batuannya itu lebih kompak. Dan terus pada indikasi thermal kayak penentuan geothermal juga itu anomali tinggi dan juga mengandung mineral magnet yang kaya bisa saja di daerah tersebut akan mengalami pemanasan gitu. Misalnya kayak peningkatan temperatur dan tekanan itu membuat medan magnetnya semakin besar anomalinya. Dan kalau yang negatif nanti bisa dilihat. Nah, negatif di sini sekitar minus 300-an ya. Kita hitung dulu. Ya, sekitar 200-an ada, 300-an ada. Ya, sekitar 300-an. Anomali yang rendah itu mengandung material magnetik yang kurang gitu, atau bisa jadi yang negatif yang paling tinggi. Negatifnya ya sifat magnet di daerah tersebut yang terekam itu tidak mengandung magnet. Nah, ketebalan batuan di daerah tersebut cenderung berubah-ubah, ada yang kompak, ada yang lemah ketebalannya, ada yang lemah, ada yang kompak gitu, kurang lebih seperti itu. Terus nilai substabilitasnya itu didominasi rendah gitu. Nah, kadang anomali yang rendah-rendah di sini sekitar agak redup seperti ini ya bisa jadi ada indikasi struktur geologi, ada patahan. Tapi untuk memvalidasi patahan tersebut di anomali rendah itu menggunakan lembar peta geologi. Nanti kira-kira di modul 4 kita akan ketemu lagi kira-kira asistensi. Oke, untuk interpretasi FTP ya kira-kira seperti itu. Oke, di sini ada yang mau ditanyain nggak? Aman bang, aman. Oke, jelaskan interpretasinya. Agenda kita apa lagi ya? Kalau yang apa namanya tuh, yang interpretasi UC udah saya jelasin kan waktu kelas praktikum. Udah paham ya? Atau mau dijelasin ulang? Mungkin ada teman-teman dari kelas lain itu. Gimana? Tadi yang UC ya bang? Iya, UC mau dibahas juga atau udah paham aja ya? Soalnya udah dijelasin juga waktu kelas praktikum. Gimana? Masuk nggak suara saya nih? Masuk bang. Oke, kalau itu UC udah clear ya? Udah saya jelasin waktu kelas praktikum. Atau mau saya jelasin ulang? Mungkin sekilas saja bang sebagai pengingat bang. Oke, sebagai pengingat ya. Bentar, saya buat skala warnanya dulu. Kita menginterpretasinya berdasarkan skala warna harusnya.
amat ya. Oke, udah, ini bisa kita otak-atik saja. Satuan UC atau downward ini ya itu inti semua ya. Kalau penasaran kalau nggak tahu satuannya itu inti, karena yang masih memanfaatkan medan magnet juga. Pelajaran terjadi. Oke. Nah, di sini terlihat nih kan beta kan anomalinya. Di sini anomali yang tertinggi di rata 37,4-an, di sini 14,7. Nah, asumsinya bahwa jika UP atau upward kontinuasi itu semakin tinggi jarak yang dikasih, itu asumsinya bahwa kita mengukur ya, intinya itu pada saat kita melakukan pengukuran, mungkin saya dari awal banget ceritanya, tapi nggak bakal lama. Nah, untuk hasil upward kontinuasi atau kontinuasi ke atas ini itu memperlihatkan bahwa semakin kecil ya semakin kecil anomalinya bahwa hasil anomali itu semakin halus gitu. Ini kan halus nih, beda sama yang anomali yang jaraknya itu lebih pendek, 100. Nah, di sini diperbesarin lagi nih, lebih halus dia. Jadi untuk asumsi kontinuasi di atas ini itu memberikan ada yang berkomentar? Siapa ini yang berkomentar? Oh, ada yang resen nggak? Halo? Kalau mau tanya langsung aja ya. Nah, berarti untuk asumsinya ini kan kalau semakin tinggi jarak yang dikasih, bahwa akan anomali itu semakin halus, akan memperhalus data. Di mana kontinuasi ke atas ini memberikan hasil di mana hasil pengukuran ini dilakukan di tempat yang lebih tinggi asumsinya daripada di tempat sesungguhnya gitu. Bentar ya. Nah, misalnya di daerah sini rendah nih. Nah, rendah. Sedangkan sebelum pokoknya sebelum dilakukan UP belum saya tanda ini B, sebelum, bahwa kalau kita melakukan UP sesudahnya itu dia akan memperbesar ketinggiannya gitu, akan mempertinggi.
dia akan menilai bahwa dia akan melakukan seolah dia melakukan pada pengukuran lebih tinggi daripada sesungguhnya. Ini saya sudah melakukan pengukuran di UP. Nah, intinya kan gini, biar nggak terlalu bingung penjelasannya, bahwa kontinuasi ke atas ini memberikan hasil bahwa seolah-olah pengukuran yang dilakukan di tempat yang lebih tinggi itu dilakukan pada tempat yang lebih tinggi daripada di hasil kontinuasi ke atas itu efek anomali regional. Nah, jadi ya itulah dia akan menunjukkan hasil dari anomali regional. Tapi kan dengan itu dia akan memperkurang apa ya, anomali dangkal dapat diredus. Cuman tujuannya itu pengen melakukan pengukuran di balikannya sama downward. Itu dia pokoknya itu gimana ya? Pokoknya itu kebalikan lah. Nih, misalnya di downward, kalau misalnya hasilnya kayak gini nih, bisa nih kita munculin skalanya. Tapi kira-kira untuk upward ada yang mau ditanya nggak? Untuk kelas-kelas yang lain selain kelas B? Halo, masuk kan suara saya? Masuk bang. Oke, kalau nggak ada yang tanyain, kita coba lihat skala bar dari temuan kontinuasi. Oke, ini kan apa nih, dapat dilihat kan hasil downward yang setelah kita perbesar ketinggiannya sama yang 100 di sini. Yang diberikan, nah, lagi memperjelek gitu. Jadi ya dalam situasi tertentu ini enggak, itu kalau downward ini nggak pernah pakai sebenarnya. Cuman pengetahuan saya itu ya emang hasil kontinuasi ke bawah itu berbanding terbalik dengan kontinuasi ke atas, dimana itu semakin ke bawah nilai anomali yang semakin kecil dengan depannya itu semakin kecil anomali di sini kan. Nah itu makin jelek datanya.
Nah, misal di sini nih. Nah, kita nggak bisa membedainnya bahwa dan juga hasil downward ini didominan oleh anomali residual. Nah, didominasi oleh anomali residual dan juga ya pokoknya seperti itu. Tapi dalam asumsi pengukurannya itu bahwa pada saat pengukuran sebenarnya ini kebalikan dengan ini, berarti dia yang seolah-olah pada waktu ketinggian dia hanya menentukan ketinggian terendah aja. Jadi ya ini pada ketinggian yang tinggi misalnya, jadi balik lagi dia ke ini misalnya downward, dia akan balik lagi dari ketinggian yang tinggi, dia akan pada waktu pengukuran di tinggi dari pengukuran sebenarnya dia akan meredus itu, akan asumsinya menentukan anomalinya itu seolah-olah melakukan pengukuran pada di daerah yang lebih rendah dibandingkan pada tempat pengukuran yang sebenarnya. Ini downward, ini upward. Nah, oke, kedua kontinuasi ini dilakukan dengan data medan magnet total di bidang datar. Nah, cuman dari sini ya di bidang datar pokoknya misalnya seperti hasil TMI gitu, dari TMI, memang dari TMI-nya, hasil dari TMI contohnya terhadap dengan anomali lokal dan regional, dan itu tujuannya hanya memisahkan. Nah, kurang lebih kalau untuk interpretasi ya kalau secara singkat dari saya ini sih. Kira-kira ada yang mau ditanya enggak? Untuk downward ini. Oke. Kalau nggak ada ditanyain, nah saya pengen ngecek ini Excel-nya. Oke. Pokoknya ini waktu sudah lah ya. Kita save aja lah. Biarin sini dulu. Oke. Nah, dari sini ada nggak yang mau saya screen gitu? Hasil progresnya. Yang waktu mengoreksi koordinat survei yang menggunakan GPS tadi. Saya screen aja sekalian diskusi kita. Yang bisa.